Saat orang-orang masih terlelap dalam mimpi, seorang anak kecil sudah menyusuri jalanan kota kecil di Garut. Di tangannya, ada kantong plastik berisi kue basah. Namanya Zaki, 12 tahun. Senyum ceria tak pernah lepas dari wajahnya. Di tengah dingin pagi yang menggigit, ia melangkah ringan, menyapa pedagang, menyodorkan dagangan buatan ibunya. Zaki bukan anak biasa. Meski hidup pas-pasan, ia menyimpan semangat yang luar biasa. Zaki tinggal hanya bersama ibunya di rumah kecil berdinding triplek. Ibunya membuat kue setiap malam dan Zaki yang menjualnya sebelum berangkat sekolah. Mereka hidup hemat, tapi penuh cinta. Sang ibu tak pernah berhenti mendoakan anaknya agar tetap jadi anak baik dan tidak kehilangan semangat belajar meski tak bisa ikut pesantren seperti teman-temannya. Zaki sering melihat teman-temannya berseragam putih, koko dan peci, berangkat ke pesantren. Hatinya selalu diam-diam ingin, tapi ia tahu, ibunya belum sanggup. Ia tidak pernah meminta. Setiap sore, Zaki duduk di teras rumah. Ia menyalakan radio tua. Saluran favoritnya, lantunan ayat suci. Dari situlah ia mulai belajar menghafal. Ayat demi ayat, malam demi malam. Suatu hari, Zaki mampir ke masjid setelah berjualan. Ia duduk paling belakang, membaca mushaf pinjaman. Ustadz Rudi, imam masjid, memperhatikan gerak-geriknya. Setelah salat, sang ustaz mendekat. "Kamu suka mengaji?" Zaki mengangguk. Ia lalu bercerita tentang radio tua, tentang hafalan yang disimpan sendiri. Beberapa hari kemudian, Ustadz Rudi datang ke rumahnya, membawa mushaf baru, hadiah. Ustadz Rudi mulai menguji hafalan Zaki setiap hari setelah salat maghrib. Tanpa sadar, Zaki sudah hafal 10 juz, kemampuan yang membuat sang ustadz terharu. Suatu malam, Ustadz Rudi mengirimkan video rekaman hafalan Zaki ke salah satu komunitas penghafal Quran nasional. Tanpa memberitahu Zaki, beberapa minggu kemudian, surat undangan tiba. Zaki diminta ikut seleksi lomba tahfidz nasional di Bandung. Hari keberangkatan tiba, Zaki naik bus bersama Ustadz Rudi di terminal. Ibunya memeluk Zaki erat. Matanya tak berhenti mengalirkan air mata. "Jangan pikirin jualan, nak. Sekarang giliran ibu doain kamu dari rumah." Zaki hanya mengangguk. Di tangannya, mushaf yang mulai lecek, tapi di hatinya ada harapan yang utuh. Zaki tampil di depan juri, membacakan iyat-iyat yang selama ini ia hafal sendiri. Satu persatu, juri mengangguk kagum. Beberapa bulan kemudian, ia resmi terpilih sebagai salah satu duta Quran cilik nasional. Namanya mulai dikenal, tapi Zaki tetap seperti dulu, sederhana dan tak banyak bicara. Zaki kembali ke kampungnya, disambut senyum warga. Kini, ia sering membantu Ustadz Rudi mengajar anak-anak mengaji. Ia juga mulai menabung agar bisa menyekolahkan adiknya. Dari seorang bocah penjual kue, kini Zaki jadi cahaya bagi banyak orang. Cahaya yang tumbuh bukan dari kemewahan, tapi dari ketulusan dan tekad. Zaki hanyalah satu dari banyak anak Indonesia yang menyimpan cahaya dalam kesederhanaan. Kalau kamu punya mimpi, jangan pernah ukur dengan uang. Ukurlah dengan niat, dengan doa, dan dengan usaha yang tak pernah putus. Bantu kami terus menyebarkan kisah nyata seperti ini. Klik tombol subscribe, tulis komentarmu, dan siapa tahu kisahmu jadi bagian dari balik kisah.